Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito dan dengan Mas Noval. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan basic training untuk pembelian mesin espresso Milesto. Oke, sebetulnya Mas Noval ini sudah melakukan pembelian Milesto ini udah dari bulan apa, Mas? Februari ya. Tanggal? Sekitar tanggal 2 Februari, awal Februari ya. Namun pada saat saya mengirimkan mesinnya kan seharusnya include dengan basic training. Mas Noval berkeberatan karena saya lagi agak sibuk, Mas. Jadi cukup di drop off saja. Nanti saya akan atur waktu ya untuk datang ke JPW dan main ke JPW buat basic training gitu ya. Iya. Nah, sekarang mesinnya dibawa ke JPW ini ceritanya. Dan Mas Noval juga punya grinder yang beda dari yang biasa kita lihat. Ini salah satu brand yang kita nggak sebutin mereknya, tapi lumayan lucu kalau saya lihat karena udah digital lah ya. Terus di sini udah bisa ngejepit porta nih, begini kan ya? Ya. Gitu. Udah oke sih nih grindernya, harusnya nanti JPW akan ngadain nih kayak gini nih mudah-mudahan. Nah, apa aja sih yang kita perluin buat basic training ini nih Mas Noval nih? Jadi Mas Noval sebelum nyalain mesin sebetulnya dibutuhkan prepare 2 air. Air ada banyak, butuh 2 air doang ya. Joshua kali ya. Pertama di water tank. Nah, water tank isi aja sampai batas ini nih, Mas. Kenapa sampai batas ini? Karena kalau kelebihan, Mas Noval nanti pegang tangannya masuk ngobok-ngobok airnya. Iya, iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, air di galon eksternal. Nah, sebetulnya galon mau merek apa aja nggak ada masalah, tapi baiknya sih apa-apa nih kalau di galon nih yang di bawah, cari yang memang TDS-nya rendah gitu. TDS-nya rendah tuh yang biar dia nggak mudah berkerak gitu ketika nanti dipanaskan atau tidak meninggalkan mineral. Nah, air yang pertama kita masukin ke tempat mesinnya. Tinggal ditarik sedikit nih Mas Noval ke depan, baru dimasukin. Jadi dia nggak ada yang nahan. Tipsnya kenapa mesti diginiin, karena di bagian sini kan ada lubang nih, dan lubang dari stainless itu biasanya agak tajam. Kalau kita tahannya begini nggak sampai ke depan, nanti keteken sama si water tank yang udah ada airnya, dia kegesek ke bawah, nanti sobek nih di sini. Gitu. Jadi hati-hati untuk narik si selangnya. Terus kita masukin aja si steam selang. Nah, ini steamnya ya. Nah, ini steam untuk steamernya. Jadi kalau air yang steamernya kan tetap masuk ke water tank. Terus yang kedua ini, nah ini fungsinya nanti dari pembelian ini Sobat JPW dapat selang eksternal. Selang eksternal fungsinya untuk manjangin si selang brewing. Nah, masukin dari sini nih Mas Noval nih. Gampang kan? Iya, iya. Nah, tinggal ditarik aja. Terus dimasukin ke selang internalnya yang buat brewing yang besar. Si selang yang eksternal di dalam karena dia kaku ya. Terus selang yang internalnya di luar karena dia elastis atau silikon. Biasanya ada pertanyaan nih, itu kuat nggak? Kalau mau lebih kuat lagi dikencengin lagi sampai agak dalam terus diklem. Tapi menurut saya begini aja udah kuat kok. Lalu ditarik sedikit, jangan sampai ada tekukan. Ini diselipkan ke sini, rapi kan? Baru diambil Mas tutupnya. Nah, ini lihat deh, Sobat CW masih ada solasinya loh. Untung Famiredo-nya nggak ada. Ada solasi? Solasi Famiredo, iya. Dark joke banget gue sih. Nah, setelah begini, kita tinggal rentangkan, bukan tangan ya. Kalau rentangkan kayak olahraga ya, Mas. Terus bagian ujung sini masuk ke galon, tapi saya sangat menyarankan dikasih pemberat. Sebetulnya pemberat apa aja bebas, cuman sekarang yang ada di dekat saya sendok ya. Jadi kenapa? Karena selang ini ringan, dia akan cenderung mengambang. Jadi saya akan kasih pemberat nih sendok pada saat ini. Biar apa? Nah, nanti di sini Mas Noval bisa lihat nih. Dia masuk ke dalam. Dan meskipun airnya habis, dia akan tenggelam tuh. Kelihatan ya? Iya. Nah, jadi dia tidak mengambang. Nah, biasanya saya akan minta
si owner cafe atau barista bolongin di sini nih biar dia masuk ke bawah gitu. Kalau gini kan lihatnya kurang elok gitu ya. Kayak apa sih ngangkat-ngangkat gitu kan? Gitu. Nah, setelah 2 air tadi ready, baru Mas Noval bisa nyalain nih. Nyalain Mas, monggo. Cetekannya. Ini ya. Nah, begitu dinyalakan, saya akan coba ambil handphone untuk timer ya. Sebentar. Nah, ini kita akan timer. Kita akan timer dan sorry sebelumnya, maaf kita reset ulang dulu. Kita akan tarik dulu airnya nih. Nanti Mas Noval perhatikan di sini nih. Kita tarik brewingnya. Nanti ada air lewat nih. Nah, ini boilernya kosong dulu nih. Nah, tuh lewat tuh barusan ya. Nanti akan berubah, suaranya jadi lebih baik. Hijrah dia jadi lebih baik. Kurang lebih 10 sampai 15 detik. Nah, 15 detik sudah cukup karena airnya udah ketarik. Tapi kalau Gitu. lagi narik kayak gini, merah gini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena memang awal pasti merah. Oh. Justru malah biar boilernya ada airnya dulu. Gitu. Terus sambil nunggu nih, dia kan kurang lebih 2 menit. Gitu. Sambil nunggu, sambil kita coba setting nih grinder ya. Mas Noval di rumah udah setting-setting belum? Belum sih. Dia bawa kopi, waktu itu beli Sans sama blend tinggal Sansnya, cuman udah sebulanan. Nah, itu bunyi di detik ke 20-an atau 30-an ya. Itu tandanya sistemnya udah panas karena dia pakai thermoblock, dia lebih cepat. Kita akan buang aja steamnya dulu supaya airnya narik nih. Nah, jadi baru sekitar 30 detikan tadi steamnya udah panas. Nah, cukup. Sambil nungguin si ininya panas juga. Lanjut ke sini. Ini udah sebulanan ya. Ya, sebentar. Kalau dilihat sih masih oke. Tapi ini Sans apa blend apa dicampur, Mas? Ini Sans sih. Sans Coffee ya? Ya. Campur. Jadi kalau dilihat dari sini sih saya jujur nggak pede kalibrasi pakai ini. Ya. Terus ini porta sama ini juga Mas Noval dapat ya. Portanya juga keren. Wooden dan memang sudah komersial, tempernya juga dapat. Ini kita taruh sini aja. Smoothingnya enggak. Oke, kita akan pakai Sans yang udah saya siapin. Nah, di sini ada Sans Coffee yang memang baru gitu dari JPW ya. Kebetulan kita ngontennya ini di JPW yang Ampera ya, Mas ya. Ya. Nah, kita masukin aja. Tapi pastiin ditutup dulu ya belakangnya. Biar nggak tahu-tahu langsung kegiling, karena saya belum nyeting grindernya nih. Udah panas. Lihat deh baru berapa detik. Berapa detik tuh? 1:52. 1 menit, 1 menitan, 2 menit. 2 menit udah panas, keren kan? Nah, ini udah masuk. Oke. Ini udah panas, brewnya, steamnya udah ready, 100% ready, jadi nggak lama ya, cuma 2 menit. Langkah berikutnya apa, Mas? Nah, langkah berikutnya adalah kalibrasi. Nah, kalibrasi dari si grinder. Kok gitu, Mas? Iya, sebenarnya mesin ini penerima input ya. Penerima input. Yang membuat output. Inputnya tetap dari grinder. Kalau grindernya memang bagus, kalibrasinya stabil, hasil ekstraksinya pasti bagus. Jadi si Milesto nih grindernya juga harus mumpuni gitu. Bisa nggak sih Mas pakai grinder yang biasa aja, yang grinder manual brew gitu? Bisa, tapi maksain. Saya udah pernah bikin kontennya. Kayak yang di belakangnya tuh. Ada grinder manual gitu, tapi agak maksain gitu ya. Nah, kita akan coba untuk kalibrasi ini dulu ya. Untuk kalibrasi, kita kalibrasi pakai timbangan pasti ya. Kita butuh timbangan. Biasanya alas sih. Tapi nggak pakai setan ya, setan alas jadinya. Ya, alasnya aja biasa. Nah, buat nampung bubuk kopinya. Nah, yang saya mau cek adalah pertama adalah grind size-nya dulu, Mas Noval. Jadi grind size-nya kita pakai yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Maksudnya apa, Mas? Kalau terlalu halus atau very fine itu nanti akan over ekstraksi. Kalau terlalu kasar atau ke medium ya, kalau grinder espresso tuh itu akan terlalu under ekstraksi, kurang lama diekstraksi. Taunya dari mana? Ini kan mikronometik ya, enak ya, jadi nggak putar-putar dari leher ya, putarnya dari sini. Ini untuk ngeloknya, jadi sambil dipencet sambil diputar gitu ya. Kita akan coba dulu timernya kita skip ya, nanti timernya karena ini ada timernya juga.
kita coba untuk single, nyalain gimana sih? Harus pakai porta paling ini aja. Oh gitu. Kalau mau manual ini, kalau ini harus ada portanya berarti. Iya, harus ada Keren. portanya. Kita cuma mau tahu bubuknya sekarang udah bener apa belum. Imut-imut ya saya bukanya ya. Tapi di rumah mah udah dicoba ya? Udah sih, mainan Buat iseng-iseng ya? iseng-iseng aja. Kalau dilihat dari grind size ini sih harusnya pakai 18. Nah, kalau dilihat dari grind size ini sih udah oke ya. Ya nggak sih? Agak kasar dikit deh, cobain. Jangan dicobain juga sih, dipegang maksudnya. Cobain Iya. nanti digigit. Jadi kalau dilihat di sini sih harusnya udah lumayan, tapi agak sedikit kasar gitu ya. Tapi kita boleh coba. Terus ini kita coba dulu kesiniin aja. Bentar, biar kita bisa pakai buat espresso nih. Cafe rencana di mana Mas Noval? Di Cikarang. Cikarang ya? Ya, Apa tuh? Di daerah mananya tuh? di dalam rumah sakit daerah Jalan Raya Imam Bonjol. Jadi Mas Noval mau mengopikan orang sakit gitu? Ya enggak, jadi pengen melepas ini aja sih stigma kalau makanan rumah sakit tuh Nggak enak? nggak enak Wah, idenya brilian tuh. gitu. Kalau sobat JPW ke rumah sakit, expect-nya kan, aduh, pasti makanannya Ya, plain. plain, nggak enak kan. Oh, jualan makanan juga berarti? Jualan makanan kan kafe saya namanya Konbu tuh. Nah, Apa namanya? Konbu. Konbu. Ya. Singkatan dari? Singkatan dari kopi dan bubur, kopi and bubur. Oke. Gitu. Cukup tahu ya. Simple itu. Gue mikir panjang loh. Kopi dan bubur. Iya, kopi Tapi dan bubur brilian. gitu. Terus? Nah, yang identiknya itu kan sebenarnya di buburnya sama rumah Iya, sakit. betul. Orang sakit makan bubur gitu ya. Ya, cuman saya ngeblendnya sama kopi biar orang masuk. Ini kan sebenarnya saya di depan rumah sakitnya banget. Jadi orang masuk ke rumah sakit nggak bau rumah sakit gitu. Baunya bubur. Ya bau kopi. Masa bau- Iya, gue tahu bercanda. Iya. Serius amat. Ya, jadi orang ke rumah sakit baunya kopi. Di dalam lingkungan rumah sakitnya atau gimana? Di dalam, di dalam. Jadi perlu masuk dulu ke lobi rumah sakit. Gitu. Di depannya. Masuk ke lobi, Masuk ke terus lobi, sebelum langsung ada di depan. sebelum ke rumah sakitnya itu udah kafenya. Iya. Kita tamping ya. Oke. Keren juga. Rumah sakit apa, Mas? Namanya Ridho Kasalma. Rumah sakit Ridho Kasalma di Cikarang. Di Cikarang. 18 gram sobat JPW. Tapi idenya brilian sih. Ngegabungin bubur sama kopi dan ternyata simple ya. Konbu. Oke. Kita kalibrasi yang tadi grind size awalnya dia. Kita flash dulu dikit 1 detikan. Nah. Kita boleh timbang dan kita cek. Ini beruan mesin ini pertama kali di training ini ya. Kita coba. Oke, kalau dari situ keempat tadi udah netes. Ininya sih agak kurang, agak under, bener terlalu kasar dikit. Kita berhentiin pas 36. Nanti lihat di sini berapa detik. Oke, 36-nya 15 detik ya. Itu. Udah 40 tuh, 15 detik. Tapi balik lagi. Ini memang terlalu kasar ya. Sedikit terlalu kasar. Mas, kok merah sih tuh Mas? Atasnya nggak nanya Mas? Hijau lagi. Karena dia tadi benar-benar baru panas. Cuma undernya aja begini ya. Keren loh. Ini saya pengen ngerjain Mas Noval. Kedengeran ya? Saya pengen ngerjain Mas Noval. Ini rasanya pasti acidnya tinggi. Saya pindahin dulu cangkir. Monggo dicoba. Jangan dibuang ya, di situ aja biarin. Nah, cerita rasanya. Ih, tarikannya dong, sobat JPW dengerin. Saya juga punya satu. Nggak usah ngajak-ngajak saya lagi. saya cobain yang ini juga. Tapi ini udah pasti acidnya tinggi sih. Iya. Terus apa lagi? Selain acidnya. Baunya seger banget ya. Aromanya tuh jadi kayak full arabica padahal emang kan sans. Sans kan full arabica. Ini udah ke arah asam lemon ya. Harusnya kalau espresso kan balance ya asamnya. Ini
too sour sih, keasaman. Asaman. Ya under. Tapi kalau ini di apa ya, di kalangan kopi kekinian, espresso kayak gini, justru kalau kena susu tuh jadi manis. Gitu. Oh gitu. Iya, kena susu jadi manis. Tapi ini undernya asamnya agak berlebih, jadi lebih tinggi, sama hilang dari asamnya tuh masih ninggal. Gitu. Jadi terlalu cepat ekstraksinya. Gitu. Jadi under ekstraksi. Kita akan coba lagi beruan berikutnya. Ada temennya loh Mas tuh satu, nggak diajak konten dia tuh duduk aja tuh malu dia, nggak mau diajak konten. Mas saya duduk aja. Siapa namanya Mas? Wildan ya? Wildan. Oh beda ya? Beda. Itu kayaknya tadi kita udah bahas ya. Tadi. Oke, ini kita biarin di sini aja Mas. Punya Mas yang gede ya? Ya. Supaya buat pembeda nanti. Nah, kalau hasilnya under, tandanya kenapa Mas Noval? Yang tadi kasar, terus ini terlalu basah nggak sih? Terlalu apa? Basah gitu. Hasil puknya? Iya. Kalau puk sih nggak terlalu ngaruh ya, tapi memang dari kalibrasi awalnya sih. Jadi kalau Sobat JPW lihat nih, kalau memang kekasaran dia ya pecah, nggak nyatu ya. Nyatu gitu. Karena memang kayak semen sama pasir, adukannya kurang gitu. Kurang semen, jadi kayak banyakan pasir gitu. Kita pakai bahasa-bahasa simpel aja ya. Iya, karena kalau kita ngomong, ini density kopi antara bubuk sama ininya, kepadatannya, pusing kan? Ya pusing kan, saya juga. Nah, ini menurut saya masih terlalu kasar sedikit. Terus caranya digimanain? Dihalusin. Nah, cara ngalusinnya? Di grinder, kalibrasi. Di grinder, terus ini kesini kelihatan nih. Disuruh coarse ke sana, berarti ke sana kasar, fine ke sini halus gitu ya. Tapi ini juga tips kalau Sobat JPW mau menghaluskan si grinder atau si grind size, dia tetap harus dalam keadaan nyala. Oke. Dikit aja. Oke, cukup. Atau, nah Sobat JPW bisa tutup. Karena kalau ditutup kan nggak ada nggak ada kopi yang digiling nih di sini. Gitu. Terus kita buka dikit-dikit, kita ambil di sini deh, biar kelihatan nanti. Nah, udah kelihatan sih bedanya. Nah, agak ada apa ya? Ada gumpalan ya. Yang tadi awal enggak ya. Gitu. Tapi kita nggak akan coba ini. Ini kita anggap apa ya? Ini hasil kalibrasian nanti yang sebenarnya bisa jadi espresso, tapi nanti. Nah, kita akan coba lagi yang sekarang langsung pakai porta. Sekaligus nyeting timer ya. Padat banget sih ini. Nyebelahin Dueto soalnya. Dueto emang keren. Iya kok keren. Nggak nyambung ya. Duetonya memang gede maksud saya. Keren. Nah. Ini kalau mau pakai ini terus pencet di situ gitu ya? Ya. Ini single, nih double. Karena saya pakai spot double, anggap ini 12 dari yang Mas Noval bawa ya awal ya. Ngapain dipegangin sih Mas? Kan bisa dilepas. Iya dong. Oh iya lupa, maaf nggak dibuka. Ini pasti kurang karena tadi nggak dibuka. Tuh cuma 13. Kita ulang. Ini dibuka dulu ya, jangan lupa Sobat JPW. Aromanya Sans Coffee. Kayaknya sedikit lebih banyak deh. Harusnya mungkin dicoba dulu ya. Ini sekitar 20 jadinya. Iya, 19-20. Tuh kan berubah 19-20. Berarti sebenarnya dikurangin dikit aja. Ya ini bisa dipakai, tinggal kurangin aja biar jadi 18. Karena kita kan kalibrasinya belum dapet ya. Jadi kita harus dapetin dulu kalibrasinya baru ngatur timernya. Oke 18 ya. Mau coba? Kan belajar. Belajar ya? Nah iya dong.
Nah, Mas Noval cobain pakai yang setidaknya ini sudah mendekati lah, karena udah dihalusin sedikit. Saya biasanya gagalnya tuh di tamping. Karena kentengan ya? Kentengan nggak? Coba aja. Kayak gini. Dibersihin dulu. Ke sana. Oke. Gagalnya di tamping kenapa Mas Noval? Nggak tahu ya, kalau teman saya yang nyobain alat berhasil, kalau saya pasti. Padahal grind size-nya udah benar. Padahal grind size-nya udah benar, udah sama lah gitu. Oke. Tapi bedanya di tampingnya. Kok bisa gitu ya? Tangannya nggak ajaib. Nggak juga sih. Sebenarnya keajaiban itu adalah sesuatu yang dipelajari secara terus-menerus dan jadi kebiasaan. Itu skill namanya ya. Coba yang lain. Kok keajaiban ya? Yang ini ya? Iya, betul. Oke. Kita perlihatkan sebenarnya ininya nih. Mas Noval perlu perhatikan ini. Oke, kalau di sini sebetulnya agak lebihan dikit sih. Nah, lihat udah berapa? Iya. Nggak keluar? Nggak keluar. Berarti sebenarnya kehalusan juga sih. Bisa jadi kita berhenti di 20. Sebetulnya kalau kayak gini, nanti yang terjadi sama mesinnya Mas Noval tuh bisa cepet rusak. Kenapa cepet rusak? Karena pompanya dia kan maksa balik tuh. Tuh baru netes tuh dia. Kalau tapi neken tadi kenceng. Keempukan ya? Iya, keempukan sih. Berarti kehalusan, sedikit kehalusan. Oke. Masih. Oh iya, kalau kita mau kasarin, kita nggak perlu sambil dinyalain. Kenapa? Kayak pintu aja. Kalau pintu ketutup rapat, ada tangan kejepit. Tangan nggak enak banget ya. Ada sendal kejepit. Dirapetin lagi nggak akan bisa makin rapat kan, karena kejepit si sendal. Gitu. Tapi kalau mau dibuka, ya nggak ada masalah sama si sendal. Logikanya gitu. Jadi tipsnya kalau mau ngalusin sambil nyalain. Kalau mau ngasarin, langsung aja kasarin. Gitu. Dikit aja. Patokannya ini kan ya. Ini di 2,5, ambil 2/4. Oh iya, lupa. Sorry. Digeser sana. Oh, 2. Ya, ini sebenarnya saat 2/3-nya cuma ada 2 garis, ya kan? Berarti 2, berapa ya? 25. 2,25. Enggak dong. Iya dong, tengahnya 2,5, 275, 3. Oh gitu ya? Iya. Masa sih? Ya udah. Enggak, harusnya kan 2,5-nya di sini. Berarti ini 2,333, ini 2,6666, ini 3 gitu loh. Kalau dibagi 3 1. Iya. Kok jadi berhitung ya? Enggak. Iya. Itu di skip aja. Kita akan yang tadi nggak penting ya Sobat JPW. Jadi kita naikin 1/4-nya, kita cobain tadi diganti ke tangan gitu ya. Iya. Seharusnya sih dari grind size emang agak kehalusan dikit nih kalau Sobat JPW lihat yang tadi pertama jatuh. Tuh, kelihatan nggak? Ini saya ambil pakai sendok deh. Tuh, gumpalannya banyak banget ya. Yang pojok sana. Nah, ya, berarti yang sekarang harusnya udah lebih baik. Nggak diberesin ini, siapa yang habis ngeberesin? Oh, aduh. 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 Beresin. Caranya, nah biar nggak netes-netes, ini dipegang Mas. Oke. Terus diambil si knockbox-nya atau Masnya ke knockbox-nya terus diketok. Siap. Mas Noval ngeburu kecap kayak ini. Lihat deh, coba sih. Ini pasti asin sama gurih nih. Warnanya hitam banget, pekat. Kita minjem dueto ya. Maaf buat nyuci ini aja dikit. Dah. Dicobain lagi sendiri. Karena tadi sedikit lebih banyak, biar sambil kita yang double ya. Double. Kita set. Tahan kedip-kedip, kurangin. Tadi 20-19, mungkin jadi 11,5 kali ya. Oke. Ya, kita set. Oke, monggo ditara dulu. Meskipun nggak pakai, masih bisa mundur dikit nggak sih? Bentar deh, biar enakan gitu. Bisa. Nah, ngeri jatuh saya timbangannya. Dah. Oke. Masih kebanyakan sedikit, biarin. Kan emang pengen tahu. Iya. Digini nih Mas nih. Gitu. Biar dia nggak kemana-mana. Masih 19. Ya,
Kenapa? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Grand size-nya berubah. Nah, harusnya kita kurangin timer. Dia kan berkurang nih waktu dia memproduksi bubuk. Tapi karena grand size-nya kita buat lebih kasar atau lebih gede nih pintunya, keluarnya lebih banyak. Gitu. Sebenarnya sih tadi harusnya kalau grand size-nya masih yang tadi, berarti udah bener 18. Terkurangin lagi 0,5 jadi 11 kali ya. Dah 18 tuh monggo dicoba. Dan kalibrasi itu memang apa ya? Susah-susah gampang sih. Kenapa saya bilang susahnya 2 kali? Gampangnya cuma 1 kali karena kalau buat nggak teliti sama orang yang apa ya, yang dia nggak sabaran gitu, suka kesel. Kayaknya udah segini loh. Kok gitu ya? Flash dulu, jangan lupa. Oh, ya. Nah, dah, bubuknya barusan keluar kan, yang kehalusan. Oke. Mana ya? Di gini nih. Gini, ikutin saya. Drag, dapat angka 8 di arah jam 8. Oke, gini. Nah, gini dikit. Gini. Mesra banget kan? Nah, jadi gini, giniin gitu. Oke. Nah, aman ya? Aman. Ini udah kencang? Udah sih. Si baru. Ini. Ini aja deh. Nah. Biar kelihatan. Nah, ditaruh. Dah boleh. Masih loh. Masih ya? Masih. Udah kasihan. Tuh baru netes. 12 detik. Iya di 12. Tapi masih karena ekspektasi saya first drop itu harusnya di 4 sampai 8. Kalau udah di 12 ya lebih 4 detik. Sebenarnya mungkin ya ini analogi aja sih. Kira-kira saya gitu kok analogi. Mungkin masih ada campuran bubuk yang sebelumnya. Mungkin karena tadi dibuangnya nggak banyak. Yang sekarang coba deh bikin. Awas netes-netes, ingat ininya ditaruh di bawah. Yang sekarang udah benar pasti. Ya nggak pasti juga sih, tapi harusnya sih benar. Karena tadi masih ada campuran bubuk yang sebelumnya. Pekat banget ya. Iya. Dan Sobat JPW nggak perlu cuci tiap saat bikin terus portanya dicuci. Kalau lagi hektik bakalan makan waktu banget. Text time-nya buat hal nggak penting nyuci porta. Ya cukup dikuasin aja, selesai dikuasin, bikin lagi. Timbangan kayak tadi. Dampingnya berpengaruh nggak itu, Mas? Nah, pertanyaan dari Mas Wildan yang nggak kelihatan. Tampingnya berpengaruh atau enggak? Ya, tamping adalah salah satu variabel yang menyebabkan kalibrasi itu berubah. Kok ngeliatin saya? Kurangin dulu. Ini nggak akan dirubah. Nggak usah. Ini kurangin aja dikit. Menurut saya sih nggak perlu, cuma tampingnya dikurangin dikit gitu. Maksudnya jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Oke. Ditaruh dulu dong. Kok saya yang panik ya? Orang belum ditaruh portanya dia udah mau pencet. Nggak akan nyala kan? Oh iya nggak akan nyala. Ngetes grindernya bagus apa enggak gitu ya. Ngeles aja lu. Ya, tapi oke sih pemilihan grinder ini. Dah. Kok bisa? Oke. Kepenuhan. Ini bentar. Oke. Masih 19. Berarti kurang banyak lagi tuh. Gak apa-apa, ini kita kurangin aja dulu dikit. Kita kurangin lagi jadi 10,5 ya. Karena 1 gram doang bedanya. Atau ya grindernya memang kurang konsisten. Ya. Di atas atau di bawah 10 juta grindernya? Di bawah. Di bawah ya bisa bilang begitu sih. Ya, monggo dicoba. Tapi oke lah itu. Jangan terlalu kencang coba. Tamping santai. Kalau dibilang dari low, medium sama high, low aja. Nah, oke. Imut banget sih. Dibersihin dulu, sip. Flash. Nah, habitnya tuh harus inget tuh, flash. Dah cukup. Nah, masih harus lihat. ntar nggak boleh lihat. Arah jam 8. Nah, itu gini. Ini kan posisinya gini nih, lihat deh. Kalau tangan Mas lurus begini. Jadi ketika mau bener,
tangan Mas harus diginiin. Jadi gini, diginiin. Nah, Mana ya? belum, arah jam 8. 8. Truk, gitu. Atasin. Giniin. Nah, ya gitu barusan, tapi jangan jauh-jauh udah. Tarik. Tuh bisa. Acting doang nih. Monggo Mas, coba. Harusnya di pas krem awal. Oke sih nih, kalau dari suara kita coba nggak apa-apa. Nah, di 11. Lebih baik. Berarti masih ada kemungkinan sedikit kehalusan. Tapi ini kita cek di 36 gramnya sih kayaknya 30 detik lebih. Kan pakai 18. Ekspektasi saya yield atau hasil espressonya 2 kali lipat. Nah, nanti kita lihat di 36-nya dia berapa detik. Oke, 33, 35, 36, 41 detik. Over 11 detik. Boleh nggak diginiin? Kalau tadi angkat ya Mas, timbangan sorry. Kalau tadi kan warnanya apa ya, golden kekuningan ya. Ini warnanya apa? Kehitaman sama agak kayak retak-retak ya. Gitu. Agak retak-retak. Nah, ini saya suruh Mas Noval cobain. Monggo. Kalau dibilang over banget, ya sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Kalau tadi asamnya nggak hilang, kalau ini mungkin pahitnya nggak hilang. Cobain ya. Untuk rasa sih sebenarnya malah nggak sepahit yang saya pikir. Ya nggak? Ya. Masih ada acidnya dikit ya. Cuman untuk apa ya kita ngomongnya ya, untuk ketebalan kayak lengket-lengket karena dia kekentelan. Tapi rasa malah nggak sepahit itu loh. Ya. Padahal overnya 11 detik. Gitu. Tapi masih over karena berasa lengket-lengketnya. Di langit-langit atas kayak abis minum sirup. Ya, ada Sirup asam Orson SD tahu kan? Ya. Orson SD kayak apa gitu, ninggal nggak enak gitu kan. Silakan diberesin, kita halusin dikit. Halusin, kasarin dikit. Susah-susah mudah kan? Susahnya 2 kali, mudahnya 1 kali ya. Iya. Berarti kita ngebrew udah berapa tuh? 5 ya. 2 nggak keluar, 1 under, 1 over. Ya sebenarnya yang keluar benernya sih, yang keluar benernya yang 1 under, yang 1 over ya. Berarti yang ketiga keluar harusnya perfect nih. Timbangan dulu. Mau diapain tadi? Digedein lagi. Kasarin. Berarti ya. Dinyalain atau enggak? Enggak. Nah, silakan. Ini dilihat nih. Di 3 mungkin ya. Mungkin 3 kurang dikit deh. Tengah-tengah antara 3 sama tengahnya. Sini lah ya. Iya, monggo. Buang dulu dikit, Mas. Ntar ya. Ya, 5 detikan aja apa. Cukup. Oke. Cobain. Tapi lumayan loh, grindernya berat. Karena ini dikasarin, jadi kemungkinan timernya kan akan apa? Lebih banyak kan keluarnya. Antisipasi aja. Langsung dikurangin. Jadi 10 kali ya? 10. Oke, 10. Oke, sip. Nah, ini cakep. 17 nih. Ya nggak, kayaknya sih segitu. 18, 17. Oke. Lock ya. Berarti double-nya 10 detik dapat 18 gram coba. Ini harus berhasil nih. Karena feeling saya dia bakal berhasil, saya akan langsung sediain 1 cangkir dan kita akan siapin susu juga ya. Biar sekaligus nyetim.
Kita siapin 2. Oke, flash aja nggak apa-apa biasa. Mulai. Belum ya? Udah mulai aja, saya lagi ngeliatin susu. Nah, saya akan coba steam pakai susu yang banyak. Susu yang banyak. Susu apa tuh? Ini maksudnya yang lebih banyak volumenya. Nanti Mas pakai yang lebih dikit. Oke. Boleh, biar bisa sama-sama kita flash juga ya. Sistemnya. Oke, karena dia cakep ya, 6 ya. Kita bisa brew sama steam bareng-bareng nih Sobat JPW. Jadi multitasking mesin ini nggak buang-buang waktu ya, nggak saling nunggu. 36 belum. Nekannya balik ke kencang lagi tadi ya? Enggak sih, kayak yang kedua. Oke, 29 hampir over tapi enggak di 29 tuh Sobat JPW, lihat ya. Terus ini sistemnya karena tadi saya mulainya lebih telat duluan si brewingnya, jadi dia lebih lama selesai dan susunya memang agak banyak nih. Saya steamin 1. Dan ini sih kalau dari time manajemennya oke. Untuk brew sama steamnya ya beda-beda 5 atau 10 detik lah ya sama tadi ya. Sama selesai brewnya. Saya ambil gelas. Kalau latte art udah bisa Mas Noval? Enggak, belum. Belum. Nah, ini saya pegangin dulu nih. Ntar coba sendiri yang satu lagi. Ini kalau dari rasa harusnya oke. Monggo depan saya Mas. Pegang ininya dulu. Oke, pakai tangan kiri. Kupingnya ngadep ke Mas Noval. Jangan pernah megang bibirnya, nggak apa-apa. Oke. Gini, pegang yang ini. Oke. Enak? Udah enak megangnya? Udah. Ini jangan jauh-jauh, tinggi banget. Jempol sama telunjuknya aja butuh gini. Oke. Nah, cakep. Mulai ya. Ya. Lemesin aja dulu. Ini mixing. Nah, jadi putih. Didorong. Closing. Ini agak keenceran ya, sedikit ya. Gitu. Dicobain deh, saya pengen tahu rasanya aja. Ya. Lucu ya Mas Noval yang nyobain, saya yang tahu rasanya. Nggak, maksudnya biar Mas Noval ngerasain. Enak? Terlalu susu sih kalau buat saya. Ya, terlalu milky. Namanya cafe latte Mas. Ya dong. Nah, saya akan cobain ini bagi 2 ya, karena emang espresso cuma 1 yang nggak dicobain. Maaf, tangan kiri, tangan kanan lagi buat megang ini. Oke, kita cobain hasil espressonya. Gimana? Wow, ini harusnya perfect. Tapi ketemu susunya memang kebanyakan dan selera Mas Nova mungkin strong ya? Iya. Dan ini kalau ketemu susu tadi bener jadi manis banget ya? Bener gak? Kayak too much milk gitu ya. Tapi padahal enggak. Itu yang kalau di latte-latte kafe-kafe mahal yang standar kopi begitu dikasih double ristretto. Jadi agak lebih tebal dikit. Cuman jadi kayak ada, jadi saya bayangin itu sih. Kayak ada cookies, rasa-rasa cookies gitu, cookies gosong kayak apa ya? Kayak gandum-gandum gitu, bener gak sih di situ? Ya. Enggak, yang mas rasain apa? Kalau dirasain sih kayak apa ya? Kurang kerasa aja gitu espressonya gitu. Terus? Cuman kalau disuruh identifikasi ini rasanya apa gitu? Nggak ketebak sih sama saya. Coba gitu. dikit. Iya, manis banget. Iya, padahal eriksi gula ya. Iya. Ini manis banget. Dan memang espresso dari full arabica identiknya begitu, Mas. Mungkin lagi-lagi selera ya, selera Mas Noval yang kayak begini tuh terlalu enteng ya. Sini dikit Mas Noval. Terlalu enteng sehingga ya menurut Mas Noval terlalu milky gitu ya. Nah, mungkin Mas Noval bikin lagi pakai double ristretto. Itu double ristretto
ngambilnya mungkin di 20 mili atau 25 mili ya, tapi dari dua-duanya. Tapi ini kalibrasi udah oke, Ya. gitu. Terus coba brewing sama steam sekaligus pakai susu yang ini. Saya pegangin. Terus ini biarin di sini, nanti saya akan ceritain buat bikin kopi literan. Terus mulai deh. Coba Mas bikin. Ini cleaning dulu. Ini alas lapnya. Oke. Sekarang saya nggak on screen, saya ngeliatin doang. Kan tadi udah lihat ngapain-ngapain aja ya kan. Nah, anggap kita lagi beli, Mas mau espresso magic dong, espresso magic. Yang hitam ya? Iya. boleh. Yang hitam itu maksudnya apa ya Mas? Saya nggak ngerti loh. Kopi. Oh, kopi. Kirain espresso. Espresso magic Mas 1. Nah, lupa kan harusnya ini biar turun ke situ harus diapain tadi? Di Duk-duk gitu. Duk-duk nih gitu. Tapi nggak apa-apa. Ih, gila, cakep grindernya. Besok nyetok biar jual. Widih. Cakep-cakep grindernya Mas, beneran. Ini berarti jangan terlalu di tenagain kalau dari yang tadi. Iya. Dibikin tadi kan udah dapat tuh tekanan. Iya. Kurangin dikit dari yang tadi. Tekan aja, tapi kurangin dikit dari yang tadi. Tadi lebih kenceng dari itu. Lupa. Ya Allah, kan baru 2 menit yang lalu. Masa lupa? Langsung ke ini aja. Langsung pakai ini. Tapi tetap harus ditimbang. Karena magic kan, Iya. butuh angka. Nah, minimal masang portanya udah nggak nunduk-nunduk lah. Taruh itu dulu, cakep, baru taruh di bawahnya. Oke, mulai. Geser dikit dong. Cakep. Di 6 ke 7 juga. Oke sih, ini kalibrasi ini juga udah oke jarumnya. Berhentiin di 25 Mas. Ya lupa harusnya sambil steam. Tapi tadi udah ditunjukin ya. Oke. Nah, 25 cakep. 25 juga tuh. Detiknya di atas. Ya, 25 tadi. Sesuai cakep. Coba di steam. Nah, tips untuk steamer pakai mesin Milesto, sebenarnya karena dia powernya tidak terlalu nendang, dia awal nih perlu Mas Noval buang dulu airnya. Nah, sampai dia berubah jadi uap. Berapa detik Mas? Sebenarnya dengerin suaranya aja. Kalau belum ada suaranya berarti air. Karena ada sisa air yang ada di handle steam one ini. Nah, buang dulu. Begitu udah uap, udah cukup. Terus barbar. Terus sistem one tetap sama kayak mesin komersial lainnya, ditarik di sini ke arah Mas, tarik, taruh di tengah-tengah. Titik tengah ini akan jadi acuan Mas mau miring ke kiri atau ke kanan. Coba pegang deh. Pegangnya gitu enak? Enggak. Yang enak aja. Pegangnya sih udah oke. Tengahnya situ ya. Mau miring kiri, miring kanan. Kiri. Enaknya Kiri. coba miringin kiri. Oke. Karena ini miring kiri, si itu jadi kelelep sedikit, turunin dikit. Nah, sambil ditarik ke arah Masnya. Nah, cukup. Oke, jangan sampai mentok ya. Jadi mentok tuh artinya jangan sampai begini. Oke. Jadi ini tengah-tengah, langkah awal, miringin sesuai selera, jangan sampai mentok. Kalau dia kelelep nih, turunin dikit jaknya biar dia agak ngambang. Dan memang wajib ngambang karena Wajib dia ngambang. powernya agak pelan. Saya coba kanan ulang ya. Miring kanan jadi ya? Ya, nyobain aja. Boleh. Buka. Tarik. Segini. Ya. Dan dengerin info saya, suruh turun gitu, misalkan turunin jaknya. Naikin jaknya. Turun berarti turun ke bawah ya, bukan coba. ditarik. Ya turun ke bawah dong. Coba turun. Turun. Nah, ngikutin poros ini, dan ini harus Mas tarik ke arah Mas nih. Si jaknya harus Mas tarik ke arah Mas. Nih, contoh ya. Naik. Bukan itu, ini mah tetap naik tuh gini.
Oke. Nah, ini relnya nih. Iya, iya. Si steam one-nya relnya. Kita mesraan mulu ya. Nah, namanya ngajarin ya kan. Ya kalau Mas Noval udah jago nggak dipegang tangannya. Ya. Oke, mulai. Buka. Ini langsung full. Langsung full. Kesana dong. Kok terbalik? Tremor nih. Turun. Turun. Oke, hold. Di situ biarin. Tahan. Jangan gerak lagi. Tahan. Bukanya udah full. Udah. Udah. Posisinya kurang miring dikit lagi. Dan jangan terlalu ke pojok. Nah. Biar dapat itunya loh. Nah. Dengerin suara ada desisan ya. Iya. Bukan desahan. Oke, 1, 2, 3 matiin. Nah, dia berputar, nyampur, jadi ada rollingnya, cukup. Padahal lumayan panas tuh. Iya. Siapin lapnya. Ini ya. Ya, langsung lap dari bawah. Cakep. Nih sobat JPH lihat. Oke loh dia steamnya, meskipun dimiringin dikit. Oke loh. Di flash jangan lupa. Nah, diambil si magicnya. Waduh. Magic extract. Dan megangnya gini nih mas, nih, ini tips nih, ambil kupingnya, jempol sama jempol ketemu, baru diarahin. Oke. Coba. Gini ya. Jangan jempolnya di situ dong, di sebelah sana. Kan ambil kupingnya di sini, ambil kupingnya coba tangan kanan. Oh, Nah, ambil kupingnya, jempol sama jempol ketemu. Nah, gitu. Oke. Ngarahinnya begini. Oke, enak. Ini megangnya udah enak. Ini enak, megang enakin. enak. Enak. Ini di sini nih. Oke. Iya sih ini espresso jadi kalau double restart enak banget tuh. Ya. Dua lagi, satu lagi. Angkat, tarik. Oh. Gitu. Oh, bulat kayak Mas Tito. Gitu. Dan warnanya beda ya sama yang tadi ya. Gitu. Ya, kinclong. Terus steaman Mas Noval juga cakep kok. Cobain sama bedain sama yang tadi rasanya. Pengen lihat ekspresinya nih. Ini juara sih. Nah. Selera ini. Ini baru juara. Kenapa Mas Noval bisa bilang juara? Coba bandingin lagi sama yang itu. Curhatin aja rasanya yang Mas Noval rasain. Soalnya kalau yang ini terlalu, kalau buat saya terlalu kerasa susunya sih. Jadi kayak nggak minum kopi aja gitu. Jadi orang kalau mesen kopi susu itu susu kopi. Iya, susu kopi kayaknya. Susu dipakein kopi. Kalau ini baru. Iya, itu aja sih. Tapi Penasaran saya pengen nyobain juga dikit. Ya, tulipnya diambil. Maaf ya guys. Ya, apa ya? Karakternya lebih kompleks aja. Ya, karakternya lebih kompleks, terus bodinya lebih tebal gitu ya. Terus creamy-nya tetap dari si susu, manisnya malah makin manis karena balance antara manis sama pahit. Iya. Gitu. Terus kalau saya sendiri ngerasain sih di situ kalau yang tadi tuh ya kayak sereal gandum gitunya biasa aja. Kalau ini kayak bener-bener dibeket kayak dipanggang. Yang segitu lebaynya ya. Beneran cobain. Beneran rasanya kayak pernah makan ya, kalau nyebut merek nggak lucu kali ya. Ya pokoknya sereal yang dikukisin deh. Kayak oat tapi cookiesnya yang dibeket, yang dipanggang itu kayak gitu rasanya. Gitu. Ya mungkin lidah orang beda-beda ya, itu menurut saya. Disclaimer saya kayak Mas Noval tadi, yang itu menurut Mas Noval terlalu creamy. Ya fine aja sih, bebas. Gitu. Tapi kalau customer saya kayak Mas Noval ya, saya akan jualan yang ini. Yang itu ya mungkin buat ibu-ibu yang arisannya. Iya, yang suka yang tipis-tipis manja gitu ya kan. Gitu. Nah, ini kan baru brew, jadi kalibrasi basic espresso, brewingnya, terus steamnya sama nuangnya. Nanti lebih detailnya bisa dipelajarin sendiri gitu ya. Yang terakhir kita kan closing. Setelah kita pakai nih seharian, habis seharian dipakai terus harus diapain? Bukan cuman asal buang atau lap-lap aja, tapi ada step by stepnya. Pertama jelas ini harus diapain? Tadi siapa yang ngebrew?
Nah, ini habit barista. Kalau dia yang ngebrew, dia yang bersihin. Oke, puknya mau lihat dong. Getok buk gitu yang kenceng. Nggak keluar. Nggak keluar ya? Tetap hancur sih. Apa masalahnya ya? Nanti dicari masalahnya itu. Kalau udah tutup ini harus diapain? Dibersihin. Nah, bersihinnya gitu doang. Perlu dibuka? Nah, perlu dicuci dulu di situ tuh. Dicuci di sini nggak apa-apa. Atau di wastafel juga boleh. Nggak usah dimasukin. Oh, usah. Dicuci aja. Nah, taruh. Nah. Oke, biar bekas-bekas espresso yang di sini hilang. Atau saya aja deh. Mas Noval liatin dulu. Kan belum di training juga, baru nonton video ya kalau nggak salah ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kita udah kelar, cafe kita tutup nih, berarti udah close order nih. Kita harus cleaning semuanya dong. Nah, pertama kita akan bersihin si porta. Step awalnya. Terus buka si porta. Ini kan masih ada kotor-kotor nih. Di sini boleh, di wastafel juga boleh, bebas. Biar si portanya kinclong. Terus sebenarnya ada beberapa beberapa barista yang tidak membackflush mesin yang masih pakai pompa Vibran. Seperti ini kan pakai Vibran ya. Meskipun pakai Vibran tapi kan udah dari galon. Gitu. Jadi beberapa barista ada yang tidak membackflush. Ini langkah kedua, buka si porta, cuci dalamnya. Karena ini ketahuan belum pernah dicuci dari awal. Pernah ya? Pernah sekali. Oh, pernah. Sekali ya, selama sebulan. Iya. Kan Oke. dipakainya sekali juga. Oh, masa? Iya. Ya berarti baru sekali latihan dong? Iya. Ya ampun, Cuma sehari aja. sibuk sekali. Kerja apa sih, Mas? Sekarang udah nggak kerja kan, fokus ke sini. Oke. Tadinya apa? Waktu saya nganter nggak bisa training tuh? Tadinya di kontraktor saya. Kontraktor? Nah, Yang tukang bikin kontrakan gitu? iya. Ya nggak dong. Iya lagi, dia cepet loh iyanya. Nah, ini udah bersih. Ini sebetulnya Mas Noval perlu beli tambahan namanya blind basket. Kita cari blind basketnya, ada di mana sebentar. Ada yang lihat blind basket sama naked portanya? Bentar ya, kita cari dulu Sobat JPW. Kayaknya ada di mesin yang di sebelah sini. Ada. Sip, ini aja. Udah dapet nih blind basketnya. Blind basket apa sih? Basket yang buta? Bukan. Basket yang nggak ada lubangnya, yang nggak ada filternya, yang nggak ada saringannya. Terus itu udah diganti blind basket, kita nongkrong dikit. Ini sungguh suatu yang sangat berat buat saya nongkrong, ya, karena paha saya bersentuhan dengan betis dan itu lumayan neken. Gak penting sih Sobat JPW. Kita lap nih bagian bawah. Nggak terlalu kotor, iya, karena baru dipakai 2 kali ya kalau gitu sama hari ini. Nah, ini masih agak keras, belum pernah buka ini kan? Belum. Berarti butuh kunci 14 nih. Saya minta tolong, ada yang bisa ambilin kunci 14? Eris? Kunci 14 di bawah situ, iya. Cakep. Ini masih keras nih Sobat JPW. Berarti dari Februari tanggal 2 saya taruh. Terus latihannya tanggal berapa? Maret awal. Oh, malah dia di kardus aja tuh. Di kardus aja. Sungguh apa ya? Merana sekali kau Milesto di kardus aja. Iya dong. Di kardus aja loh dia. 14 kunci pas ada. Kalau nggak pas saya tawar di luarnya kayaknya. Nggak yang di tempat kunci-kunci set. Iya, sebentar saya sambil cari di tempat kunci set. Masih dicari. Sebelah kiri. Steam One. Hah? Steam One. Mana ya? Di mana? Di manakah kunci pas? Hah? Oh, itu yang hot oil water. Yang air panas. Buat air panas yang di kanan. Kan itu ada. Oke, dapat. Nih. Kunci pas. Kalau nggak pas ditawar aja.
Kunci 14 nih Mas nih, buat buka si baut ini. Biasanya kunci pas nomor 14 nih cocok buat kunci rantai ya. Kalau sepeda motor, udah cukup buka 2 kali aja. Nah ini udah bisa dibuka pakai tangan. Nggak panas itu? Nah pertanyaan bagus, panas. Pertanyaan bagus, panas, tapi nggak sepanas itu sih. Nah ini dari 2 kali latihan Mas Noval di sana sama sekarang, ini nggak terlalu kotor ya kalau saya lihat. Tapi kita perlu bersihin juga, bagian bawahnya lumayan hitam. Karena memang ya udah, ya apa ya, nggak dibersihin tiap hari lah. Saya saranin ini begini tiap tutup ya. Takes time dong Mas, makan waktu dong. Ya iya biar mesinnya bagus. 10 menit paling. 5 menit kalau udah biasa. Nah kita lap dulu bagian bawahnya. Tuh kan jadi lebih kuning. Lebih golden. Sudutin si lap. Dan lap ini lap yang tadi buat porta ya, yang lap buat espresso ya. Jadi jangan pakai lap buat steamer. Tersusuk semua saya putih. Terus ini kelihatan kotor ya. Ini kasih air dikit terus dilap boleh, atau di flash begini langsung boleh nih. Nah, ini di flash nih Val dari atas. Nah, kayak nge-DJ saya. Dia muter sendiri tuh. Oke, cukup. Nggak nanya lagi nggak panas? Panas. Panas. Tapi nggak sepanas itu, masih santai aja. Anget-anget kuku gitu, nggak tahu kuku siapa. Bedain sama yang tadi. Beda ya? Iya. Ya orang baru 2 kali dipakainya. Iya. Kalau mau bersih lagi sebenarnya pakai tisu. Karena itu lapnya kan agak udah kotor ya. Nah, ini jadi kayak baru. Meskipun udah dipakai 2 kali. Ya sama aja Mas, 2 kali doang ya Allah. Tuh. Ya kan, kinclong ya. Dan pastiin dia tembus semua gitu. Terus yang berikutnya ininya nih, sama kayak tadi nih Val. Soalnya saya manggil Val nih, ada kameramen kita atau marketing branding kita namanya Noval juga. Tadi di awal saya mau ngejokes, kita kedatangan kakaknya Noval branding kita, tapi kayaknya nggak lucu, nggak usah deh. Akhirnya saya skip. Nah ini ya nggak terlalu kotor sih, ya memang baru 2 kali. Cukup begini aja. Terus perhatiin di sini juga kayak ada sealnya gitu ya. Pasang aja, dan bagian yang lubangnya besar itu menghadap ke atas begini. Yang lubangnya kecil menghadap ke bawah. Kenapa Mas? Analoginya gini, kalau di bagian atas itu tempat dia mengeluarkan air. Dan yang keluar ke bawah tuh harus showering, harus lebih kecil, lebih rata gitu. Dan ke bawah itu kan ketemu bubuk kopi. Kalau yang gede yang di bawah, bubuk kopinya begitu dia ada backflash naik lagi ke atas. Karena lubang yang di atas tadi kebalik misalkan, jadi yang gede di bawah. Nanti kalau gede di bawah, nanti bagian atasnya lebih cepat hitam. Gitu. Dan espressonya bubuknya bisa masuk ke selang atas. Makanya dibikin yang gede di atas, yang kecil di bawah. Oke, udah bagus. Lihat. Ya. Showeringnya bagus, nggak ada masalah. Gitu. Jadi benar-benar rata gitu ya. Ini langkah ke berapa? Kedua, ketiga gitu lah ya, ketiga. Selanjutnya backflash. Ini masih baru, masih kenceng gasketnya. Kita lihat 3 hal. Tapi kita bersihin dulu ini nih, biar kelihatan. Karena ininya tidak bersih, nggak bisa lihat. Karena ketutupan sama si air yang udah kotornya. Bukan kalau tidak bersih, bukan topi saya ya. Itu tidak bundar. Bundar. Ya. Oke. Nah, pertama lihat si pressure bar. Kedua, lihat si gasket bocor atau enggak, pressure bar tuh stabil atau enggak, gasket bocor atau enggak. Dan yang ketiga, lihat air yang keluar dari sini udah bersih atau masih coklat. Mulai. Nggak bocor ya. Biasanya saya sih 10 detikan aja maksimal. 1 kali 10 detik nggak bocor sama sekali.
Ini boleh dibuka, dibuang, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Kedua, lihat ini. 10 detik. Aman ya? Bergoyang boleh sedikit, getar gitu. Emang getar kan mesin ini pakai vibran. Karena masih pakai pompa vibran, jadi agak ada suara getar. Tapi tidak boleh kayak apa ya, swinging. Iya. Dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini nggak boleh. Jadi kalau cuma kayak gitu aja nggak apa-apa. Tapi kalau swinging dari 9 bar, 10 bar, 9 bar, 10 bar, 8 bar, 7 bar itu salah. Itu ngedance dia kayaknya. Ya karena nggak mungkin nih, kita ulang nih. Karena dia nggak mungkin begini-begini kalau benar. Kalau itu terjadi berarti ada tekanan yang nggak sesuai. Entah air ini kan agak goyang dikit nih. Tapi nggak ada masalah. Kelihatan dong goyang dikit. Yeah. Tapi bukan yang twing 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 gitu. Kayak lagi ngedeteksi alien gitu. Terus yang ketiga, air di sini. Warnanya bening. Oh ini sih kelihatan jelas ya. Yeah. Kalau coklat atau hitam ya tandanya kotor sampai ke dalam sih. Ke dalam hatinya ya mesin kotor. Makanya bentar lagi bulan puasa dia harus muasabah nih mesin. Cukup untuk si brewing ya. Si brewing cukup. Lalu kita bersihin steamer. Siapa sih yang naruh kunci sini? Saya ya. Nah, si steamer Mas Noval cukup buka ininya aja, atau kalaupun memang mau di flash begini sampai si lapnya basah, terus di lap si steamernya gini. Kan bagian bawah nggak kelihatan ya? Iya. Kalau memang yakin udah bersih, it's okay. Kalau memang belum yakin, ya bisa phone a friend. Aduh, nggak nyambung ya phone a friend ya. Bisa buka maksud saya. Kalau belum yakin, nah kebuka kan. Emang agak keras kalau pertama. Minjem lap guys, panas. Ini saya nggak seberani itu. Kenapa? Baru mau nanya. Kenapa nggak kayak tadi Mas dibuka? Saya udah one step ahead ya sebelum Mas Noval nanya. Karena ini panasnya sampai 125. Nah, oke nih. Oke. Hilangin putihnya, cukup. Udah nggak ada bekas putihnya, kita keker juga tembus sampai bawah, cukup. Udah gitu doang. Kalaupun memang dia ngeflek atau ada kerak-kerak gitu ya, boleh direndam pakai air chemical. Banyak mereknya. Chemical powder buat cleaning mesin, buat cleaning stainless. Langkah terakhir, kita buka si flash. Diamin aja 10 detik, hitung dalam hati. Nggak boleh ketahuan. Udah. Nah kalau udah jangan itu tuh, matiin. Matiin. Oh, langsung matiin. Ya. Udah gitu doang. Oh. Gampang kan? Mau ketawa aja susah ya. Tadi lebih 10 detik loh. Lebih. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Kenapa 10 detik? Yang biar sama aja. Sebenarnya mau berapa juga nggak apa-apa. Yang penting sampai sistemnya tuh stabil. Si uapnya tuh udah kenceng baru boleh dimatiin. Nah sisanya kita tinggal lap-lapin luar, buang air tadi bekas backflash. Udah mesin kinclong kayak baru lagi. Ini nggak perlu ditutup. Apa? Kan tadi habis dibuka. Perlu. Maksudnya gitu. Oh, besok juga nggak apa-apa pas mau nyalain, nggak ada masalah. Tapi pertanyaan bagus, kalau memang udah sampai ngelap-ngelap ini mau ditutup lagi boleh. Kalaupun memang mau nutupnya besok pas nyalain juga boleh. Gitu ya, saya rasa demikian itu untuk basic trainingnya. Simple kan? Simple. Lebih ke using, lebih ke setup, lebih kayak gunain macam-macam. Bonusnya kalibrasi, latte art. Nanti kita kalau mau apa ya belajar lagi boleh lah. Kita tinggal ngobrol gimana cara bikin ini itu gitu ya. Dan latte art kayaknya tadi kalau lihat dari habitnya Mas tuh tangan udah enak ya. Sebenarnya udah lemes. Cuma memang nggak punya memori untuk bener beloknya gimana gitu. Muscle memorinya belum. Nah, ya muscle memory itu gua mau ngomong itu maksudnya. Jadi kayak kalau digerakin udah enak gitu karena memang mau belajar dan punya passion kayaknya gitu ya. Tapi tinggal butuh kebiasaan aja. Kayak orang nyetir aja. Makin sering bawa mobil makin nabrak. Oh enggak. Makin lancar. Makin lancar ya. Sering bawa mobil, ini juga makin sering buat belajar latte art makin bisa. Sisanya sih sebenarnya ya udah learning by doing sih. Kalau bingung nanti chatting saya. Ada yang mau ditanyain dulu Mas Noval sebelum saya closing? Kalau misalnya lagi merah nih, atau enggak misalnya ininya saya pakai, itu belum boleh dipakai brewing. Kalau pertanyaan boleh atau tidak, sebenarnya tidak.
Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa. Tapi, nah, indikator merah ini nih kita sedikit ngingetin aja, kita nyalain. Indikator merah ini adalah pengingat ketika suhu pada boiler brewing itu tidak optimal. Artinya dia butuh waktu untuk memanaskan kembali. Kenapa penyebabnya? Karena Mas ambil secara directly si air. Contoh ya, atau ini jak gedean deh. Dia sekitar 520 mili nih di sini nih boiler brewnya. Tapi nggak mungkin keisi full 520 luber yang ada kan. Biasanya setengah atau 3/4. Anggap 250 atau 300 mili, anggap 300 mili. 300 mili ketika Mas tarik 100 mili aja atau 150 mili atau setengahnya dari 300 mili, berarti ada 100 mili atau 150 mili air baru yang menggantikan. Jadi yang tadinya optimal jadi turun. Secara directly kita buktikan. Ini pertanyaan bagus ya. Kita buktikan. Berapa mili sih dia hijau ini berubah? Biasanya saya suka challenge sih si mesin. Kurang lebih kayak kita brew, tapi tanpa kopi. Jadi kayak buang air aja selama kita brew 20-30 detik. Di timer karena dia nggak ada timernya. Udah saya timer di sini ya. Sambil kita tahu nanti berapa sih? Nanti pas udah 30 detik matiin ya Mas Noval ya. Ya. Itu masih hijau loh. Masih hijau 27, 28, 29, 30 matiin. Sekitar 200. Lihat langsung merah ke atas. Nah, sebetulnya tidak sebenarnya 250 ini dia langsung merah. Mungkin tadi di 150 atau 100 ya, seperti analogi saya tadi udah merah, tapi karena dia masih bekerja, indikator dia meresponnya setelah dimatiin dulu. Tapi biasanya Mas pakai buat apa sih? Enggak sih, nanya aja. Waduh, siapa tahu ngetes. Iya nggak apa-apa, karena ada beberapa kafe atau kedai yang justru dia jualan kopi, tapi jualannya taro. Jualannya ini ditaruh nih barusan. Iya benar. Ya, Red Velvet jualannya matcha dan itu lebih laku, coklat mint dan macam-macam gitu, dan dia butuh air ini. Boleh nggak sih Mas dipakai? Kalau jawabannya boleh sih sebenarnya boleh, tapi jangan sering-sering. Kalaupun memang memang butuh air lebih banyak, mending beli dispenser atau water boiler yang gede, yang eksternal. Kenapa? Karena itu emang tujuan dia buat ngambil air panasnya. Kalau ini cepet ya, bentaran paling 30-45 detik panas lagi. Tapi tujuan dari mesin ini buat brewing espresso dan steam susu, bukan buat bikin teh manis. Ini kan buat bikin teh manis, enak ya nggak? Iya. Jadi kalau Masnya ngambil air panas di sini terlalu berlebih, ya saran jangan gitu. Tapi kalau mau dipakai seperlunya, misalkan buat ngencerin coklat 20 mili aja, 30 mili oke lah gitu. Dan dia 20 mili 30 mili jadi pengen ngetes lagi kan, dia nggak akan merah. Oke, anggap ada coklatnya, kita mau cairin 20 mili, masih 18, 25 mili, 40 mili, 50 mili. Merah nggak? Nggak merah. Kecuali dilangsungin secara simultan ya, terus-terusan gitu sampai dia ngambil ini lagi, besok, bukan besok ya, order berikut lagi ngambil ini lagi baru. Ya kayak tadi aja, jadi terus-terusan dipaksa. Itu bakalan merah, dan itu nggak direkomendasiin Mas. Pertanyaan yang bagus. Ini buat Sobat JPW bisa tahu juga kalau pakai mesin yang ya maksudnya kapasitasnya masih standar yang masih low ya, masih kapasitas untuk small atau medium cafe, jangan dipaksa buat ngambil air panas. Sebenarnya kelas yang komersial pun kecuali dual group yang boilernya gede itu baru boleh gitu. Ada lagi? Cukup. Seru. Rame. Iya, rame. Matiin lagi dong. Di sini aja muncrat itu banyak air. Tadi lupa diapain kalau mau matiin? Nyalain. Tapi itu emang harus selalu harus. Oh. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Nah, pertanyaan lagi kan. Karena boiler si steam itu kan punya tekanan, presurnya tinggi, dan thermoblok ini kan lebih panas daripada brewing. Jadi panas di sini sama presurnya lebih baik dikeluarin dulu. Oh, sih. Biar nggak panas dalam, Mas.
Ya serius panas di dalam, Iya. ntar over pressure ya kan, ntar malah jebol si solenoidnya, matiin. Udah 10 kayaknya. Gitu. Jadi tahu kan? Iya. Kemarin-kemarin enggak kan? Iya, Langsung. Ya, jangan, harus di flash dulu. Semua mesin yang ada pemanasnya, ada presurnya wajib dibuang dulu. Gitu. Ada lagi? Cukup. Cukup ya, jelas ya? Jelas. Oke, seru ya. Berapa jam, Val? 1 jam. 1 jam, wah. Tapi ya kelas itu sebenarnya bisa jauh lebih panjang dari ini. Ini kita hanya meringkas dan memang semua yang ada di sini ya kita lakukannya langsung, nggak ada tag 2-3 tag langsung, nggak ada pakai cut, nggak ada pakai ya saya ngambil kunci gitu nungguin dia ngeliatin mesin aja, nggak ada masalah. Jadi nggak ada apa ya cut gitu, nggak ada cut, langsung aja lah jalan. Jadi mohon maaf ya kalau terlalu lama, padahal bisa lebih lama lagi. Dan perasaan Mas Noval sendiri gimana? Sangat terbantu sih, maksudnya salah satunya saya ngambil mesin di JPW ini sebenarnya after sales-nya. Yang katanya saya pernah nonton satu video, katanya kalau misalnya mesinnya ada kenapa-napa dan garansinya karena kesalahan dari mesin itu dikasih pinjaman 1 unit Betul, kan ya. betul. Gitu. Nggak kesalahan dari mesin juga sebenarnya kita tetap kasih pinjam. Tapi gitu kita akan lihat case per case gitu, dan itu pinjam mesinnya gratis loh. Gitu selama masa garansi. Gitu. Terus kalaupun memang kesalahan dari mesin, partnya kita ganti gratis. Kalau kesalahan dari pabriknya. Tapi kalau kesalahan dari Mas Novel, kita akan diskusikan gitu. Emang Mas lakukan apa sama nih mesin? Kayak tadi nih, wah lupa buang steam. Oh itu salah. Itu ntar saya cari kesalahan. Enggak. Saya akan kasih tahu jangan kayak gitu lagi gitu. Itu nanti memicu kerusakan. Tapi memang mesin pengganti kita mandatori, kita pasti akan kasih. Jadi Mas Noval gak usah khawatir kalau getting trouble once misalkan udah jalan 1,5 tahun, udah nggak garansi dong, gitu. 2 tahun udah nggak garansi dong. Tapi getting trouble bawa ke sini, Mas Noval bawa mesin displaynya JPW buat ngebar tetap di kafenya. Terus mesinnya ya kita servis, gitu. Jadi finally ya semua orang cuan, semua orang happy dong, nggak tutup, bisa buat bayar servis gitu kan. Apalagi? Ya itu sih, saya kalau awalnya sama JPW tertariknya ya after sales-nya tadi. Karena banyak review-review, kalau saya lihat yang lain ya nggak kayak gitu kebanyakan gitu. Yang lain tuh jangan nyebut merek ya? Ya jangan dong. Kalau yang lain rusak, ya udah gitu. Gitu. Ya udah syukur. Nggak sih, memang mungkin mereka udah gede banget kali ya. Jadi ketika ada rusak dianggap ya udahlah gitu, beli lagi aja gitu. Ya karena banyak juga dan banyak customer-customer yang udah kecewa di pembelian ke yang lain itu akhirnya curhat kayak Mas Noval. Dan kita di JPW berpikir nih gimana caranya biar semuanya win-win solutionnya apa, biar nggak kayaknya kok customer selalu dirugikan atau kok JPW selalu dirugikan, biar sama-sama enak gimana. Nah salah satunya itu, tapi tetap komunikasi dulu di awal, jangan ujuk-ujuk nih Mas mesin gua rusak, tahu-tahu udah di depan pintu. Lah kita belum ada prepare mesin display mana yang mau dipinjemin, mana yang mau kita data, belum ada. Terus kerusakannya apa, kita mau ganti apa, spare partnya kita belum siapin, ya kayak gitu kan nyusahin si JPW juga, actually saya gitu. Jadi jangan kayak gitu, tetap komunikasi dulu. Kalau memang bisa fix, nah ini yang di tempat lain juga nggak diajarin ya. Di tempat lain kalau memang Mas rusak, cari teknisi. Ya udah, bayar, selesai. Kalau di JPW, saya akan train sobat JPW ini Mas Noval, Mas coba buka dulu atasnya mana, oh buka ini. Coba Mas videoin Mas hasilnya gimana, coba di foto bagian ini, itunya diginiin, ininya digituin gitu. Itu akan saya lakukan. Supaya sebenarnya nggak nyusahin si Mas Noval maksudnya, tapi mengajarkan supaya Mas Noval bisa self-service gitu. Terus yang kedua, nggak nyusahin saya harus ke tempat Mas Noval terus-terusan. Jadi kita sama-sama bisa win-win solutionnya, dan itu biasanya tidak akan diajarkan oleh tempat servis manapun sebenarnya. Dan saya mengajarkan itu ke Mas Noval lebih ke arah supaya Mas Noval bisa ngejaga mesinnya gitu. Emang begitulah harusnya kan kalau jualan gitu ya. Oke, ada lagi? Cukup. Dari mas-mas yang duduk ini nih. Tuh. Senyum-senyum doang. Mas Wildan. Ya, salam kenal ya Mas Wildan. Tadi saya nggak tahu namanya siapa sampai diceritain. Oke, saya rasa demikian ya untuk konten basic training untuk pembelian mesin espresso. Ya, ini untuk Mas Noval rumah di Cibubur tapi prakteknya di Cikarang, sama-sama Ci sih ya. Semoga video ini membantu buat sobat JPW yang nantinya akan melakukan pembelian atau ada referensi-referensi mesin yang sejenis bisa dipakai juga ya buat nanti sobat JPW di rumah atau di kedai kalian pakai ya. Dan
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa ya, sampai ketemu lagi di konten-konten JPW berikutnya. Dan dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you. Thank you Mas Noval ya. Terima kasih.